warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPD, SAP, MPD, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Rodatul Jana Irawan dari jurusan Psikologi Islam Angkatan 2021 dengan NIM 210130400042 ingin mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Ejaan Bahasa Indonesia. Pertama yang akan kita bahas adalah pemakaian dan penulisan huruf. Pemakaian huruf meliputi abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, dan pemenggalan kata. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas huruf A sampai Z. Yang B adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Dalam pengajaran lafal kata dapat digunakan tanda aksen jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya, contoh yang pertama ada anak-anak bermain di teras. Contoh kedua, upacara itu dihadiri pejabat teras pemerintah. Contoh yang ketiga, kami menonton film seri. Dan contoh yang keempat, pertandingan itu berakhir seri. Selanjutnya C, huruf konsonan. Huruf yang menandakan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf abjad, kecuali huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Selanjutnya yang D ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang ditandai dengan AI, AU, dan OI. Misalnya huruf diftong AI, AU di awal. Contohnya adalah kata ain dan aula. Huruf diftong AI, AU, OI di tengah. Contohnya adalah kata syaitan, saudara, dan boykot. Huruf diftong AI, AU, OI di akhir. Contohnya adalah kata pandai, harimau, dan amboy. Yang E ada gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya kata khusus, ngilu, nyata, syarat, dan senang. Yang terakhir ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya main, saat, dan buah. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, maka pemenggalan yang dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya bapak, barang, sulit, dan kenyang. Selanjutnya ada penulisan huruf. Penulisan huruf terbagi atas 2 bagian, ada huruf kapital atau huruf besar dan huruf miring. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, pada kalimat saya membaca buku. Huruf S pada kalimat tersebut menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kenapa kita pulang? Huruf K pada kata kenapa menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama sebagai nama orang. Contohnya, Muhammad Maulana Rizki. Huruf M pada kata Muhammad dan Maulana menggunakan huruf kapital, dan huruf R pada kata Rizki menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contohnya, majalah bahasa dan kesusastraan. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing. Contohnya pada kata Weltanschauung yang diterjemahkan menjadi pandangan hidup. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Kata abad menggunakan huruf miring. Pembahasan selanjutnya adalah penulisan kata. Penulisan kata
Yang baik dan benar ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan, yaitu kata dasar, kata turunan imbuhan awalan, akhiran, dan sisipan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti kau, ku, mu, dan nya, kata depan di, ke, dan dari, kata sandang si dan sang, partikel lah dan kah, serta singkatan dan akronim. Selanjutnya ada penulisan unsur serapan. Berdasarkan tingkat integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 3 golongan besar. Yang pertama, kata asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata knockout, shuttlecock, timeout, dan server. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata sekolah, botol, waktu, dan hadir. Yang ketiga, kata asing yang berfungsi untuk memperkaya peristilahan, ditulis sesuai dengan IYD, seperti komputer atau komputer, kalkulasi atau calculation, matematika atau matematik, influenza atau influenza. Lalu ada penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. Sini ada beberapa kasus penulisan yang perlu mendapat perhatian dari penyesuaian ejaan kata serapan. Seperti kata asing acceleration, maka kata bakunya adalah akselerasi. Kata asing hemoglobin, kata bakunya adalah hemoglobin. Kata asing quality, kata bakunya adalah kualitas, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya ada pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis, supaya kalimat-kalimat yang ditulis mudah dipahami orang sama seperti apa yang kita inginkan. Tanda baca yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya. Tanda baca juga dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Adapun jenisnya dan aturan penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik juga dipakai pada penulisan singkatan. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Tanda koma juga dipakai di belakang ungkapan atau kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau mas dari kata lain yang terdapat dalam sapaan. Yang ketiga ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap uang diikuti rangkaian atau pemberian. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Dan juga tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, bab dan ayat dalam kitab suci, judul, dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Yang keempat ada tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Dan tanda hubung juga dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan. Kelima ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang keenam ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan-petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing.
Yang ketujuh ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Dan tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf, kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Selanjutnya adalah penulisan angka dan lambang bilangan. Berikut adalah penulisan angka pada lambang bilangan yang baik dan benar. Yang pertama, ada bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, contoh yang pertama ada mereka menonton drama itu sampai 2 kali. Kata 2 ditulis menggunakan huruf karena termasuk bilangan yang bisa dinyatakan dengan satu kata. Contoh lainnya adalah koleksi perpustakaan itu lebih dari 3 juta buku. Penulisan yang kedua adalah bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, pada kalimat 30 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Kata 30 ditulis dalam bentuk kata karena terletak di awal kalimat. Contoh lainnya adalah kalimat 5 pemenang sayembara itu diundang ke Istana Merdeka. Lalu yang ketiga, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Misalnya, contoh yang pertama, 0,5 cm. Contoh yang kedua, 5 kg. Contoh yang ketiga, 2 tahun 6 bulan 5 hari. Dan contoh yang terakhir adalah Rp5.000. Yang keempat, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 1/15. Contoh yang lainnya adalah Hotel Mahameru kamar 169. Yang kelima, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, Kelapa 2. Yang kedua, Raja Ampat. Dan contoh yang terakhir adalah Simpang 5. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.